salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, saya Franciski Wiana Weni, mahasiswi semester 5, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Di sini saya akan berkatekese dengan tema 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Seperti yang kita ketahui, kata sakramen berasal dari bahasa Latin sacramentum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus, dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. Dalam Gereja Katolik, kita mengenal 7 sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen tobat, sakramen krisma, sakramen perkawinan, sakramen imamat, dan sakramen perminyakan orang sakit. Pertama-tama, kita akan mengenal apa itu sakramen baptis. Sakramen baptis merupakan sakramen yang pertama kali kita terima. Sakramen ini merupakan tanda manusia dilahirkan kembali dalam wujud rohani, karena telah menerima Kristus dan resmi bergabung dalam anggota tubuh Kristus itu sendiri. Penerimaan sakramen Gereja Katolik ini dilakukan dengan pemercikan air pada dahi dengan kuasa Tuhan, kemudian diolesi minyak suci dan diberi kain putih serta lilin menyala sebagai lambang akan dosa-dosa asal yang telah dihapus dan siap untuk menjadi terang bagi semua orang. Dan yang kedua, yaitu sakramen ekaristi, merupakan wujud dari rasa syukur, keselamatan manusia dan kasih Allah Bapa yang terwujud dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dengan menerima sakramen ekaristi, umat Katolik mengingat misteri penyelamatan melalui wafat, bangkit, kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dalam perayaan ekaristi pun, seluruh umat Katolik semesta mengingat peristiwa perjamuan terakhir Yesus bersama para muridnya. Pada saat itu, Yesus membagikan serta memecah-mecahkan roti sebagai lambang akan tubuhnya, dan membagikan cawan berisi anggur yang melambangkan darahnya. Yang ketiga, sakramen tobat. Sakramen tobat merupakan wujud pengampunan dari Yesus sendiri atas semua kesalahan dan dosa-dosa manusia. Hal ini bukan berarti manusia bisa terus melakukan dosa, namun sebaliknya, manusia harus punya tekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Di dalam sakramen ini, kita mengakui dosa-dosa kita kepada imam, karena Yesus Kristus sendiri telah memberi kuasa kepada imam untuk melepaskan umatnya dari dosa setelah kebangkitannya. Yang keempat, yaitu sakramen krisma. Sakramen krisma atau penguatan. Sakramen ini merupakan wujud dari peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Roh Kudus hadir untuk menjadi sumber kekuatan dan pengganti Yesus Kristus di dunia bagi manusia. Ketika kita menerima sakramen krisma, kita akan lebih dewasa dalam iman. Yang kelima, sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik adalah perjanjian seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk membangun kebersamaan seluruh hidup yang berkat rahmat pembaptisan diangkat oleh Kristus ke martabat sakramen. Dalam sakramen perkawinan terdapat 3 pihak yang berperan, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita serta Allah Bapa. Dalam Gereja Katolik, perkawinan bersifat kudus dan tidak dapat terceraikan. Yang keenam, yaitu sakramen imamat. Sakramen imamat adalah sakramen yang dengannya seseorang dijadikan uskup, imam atau diakon, sehingga penerima sakramen ini dibaktikan sebagai citra Kristus. Hanya uskup yang berhak dan boleh melayankan sakramen ini. Dan yang terakhir, yaitu sakramen perminyakan orang sakit.
Sakramen ini adalah sakramen yang umumnya diberikan gereja kepada orang yang dalam keadaan bahaya, kematian, atau orang yang dalam kondisi sakit berat atau parah. Melalui sakramen ini, Tuhan ingin hadir dekat dengan si sakit melalui perantaraan pelayan gereja. Tanda lahiriah yang meneguhkan itu diharapkan akan menumbuhkan atau menguatkan iman si sakit. Sekian katekese dari saya. Salam sehat untuk kita semua.